Tapi saya sibuk, saya ngajak klien harus makan, saya berkunjung ke tempat nasabah dan saya harus makan. Saya nggak enak kalau nggak makan. Bagaimana saya solusinya untuk diet gitu ya, untuk turun berat badan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan ketemu lagi dengan saya Aji Darminto, teman-teman. Dan kita akan satu bahas buat teman-teman yang sibuk dan sering ketemu klien di luar sana, tapi pengen tetap turun berat badan. So, saya punya tips nih, bagaimana turun berat badan meskipun jadwal kerjanya padat, gitu ya, apalagi mengentertain orang. Dan banyak orang yang di luar sana pengen turun berat badan, tapi saya sibuk, saya ngajak klien harus makan, saya berkunjung ke tempat nasabah dan saya harus makan. Saya nggak enak kalau nggak makan. Bagaimana saya solusinya untuk diet gitu ya, untuk turun berat badan. Oke, kita bahas satu persatu teman-teman tentang turun berat badan dulu secara fundamental gitu ya. Nah, turun berat badan secara fundamental adalah proses di mana teman-teman defisit kalori sehingga cadangan kalorinya teman-teman diambilkan dari lemak. Selama defisit kalori, maka akan teman-teman turun. Sesederhana itu turun berat badan. Tapi nyatanya menjalankannya tidak sesederhana itu, betul ya. Defisit kalori itu bisa terjadi ketika teman-teman tahu angka kalorinya teman-teman berapa, kemudian angka kalori yang dituju untuk defisit berapa. Saran saya maksimal 500 kalori untuk defisit, tidak boleh lebih. Karena di bawah 500 kalori defisitnya itu akan mengganggu metabolisme teman-teman dan bukannya semakin turun tapi malah justru teman-teman akan susah turun berat badan. Misalnya saking lapar semakin semakin lapar itu tidak membantu turun berat badan. Oke ya. Nah, kita kembali ke topik teman-teman. Coach saya sibuk. Saya banyak klien, saya banyak nasabah, saya ketika berkunjung saya disuguh, dikasih minuman, dikasih makanan gitu ya. Saya harus bagaimana? Oke, ini simak tips dari saya teman-teman bagaimana kita mengatasi kondisi seperti ini ketika kita sedang program turun berat badan. Oke, sejatinya teman-teman ketika kita sedang program, ingat tujuan kita kenapa kita harus program. Kenapa kita memulai diet, kenapa kita memulai hidup sehat, kenapa kita mulai ingin turun berat badan. Dengan cara seperti itu teman-teman akan memperkuat keinginannya teman-teman, why-nya teman-teman, bagaimana teman-teman mau sehat di 2 bulan, 3 bulan, setahun ke depan, itu dengan alasan tadi. Punya why, punya alasan yang jelas. Kalau teman-teman belum punya alasan yang jelas, kita nggak usah membahas teknis cara mengatasinya. Kita nggak usah bahas gimana triknya, tipsnya gitu ya. Tetapi teman-teman harus punya ini dulu sebagai modal dasar, modal awal untuk teman-teman kuat menjalani godaan berarti. Oke, di luar sana banyak godaan teman-teman, tapi tergantung teman-teman. Ketika teman-teman punya why atau alasan yang kuat untuk diet, punya alasan yang kuat untuk sehat, itu godaan itu bisa digeser dengan sendirinya dengan mudah, gitu ya. Sebaliknya, kalau why atau alasan kurang kuat atau alasannya ditunda-tunda gitu ya, merasa nantilah saya tunggu sebentar lagi, mungkin tahun depan kalau saya sudah slow, kalau sudah nggak banyak pekerjaan, kalau nggak banyak klien gitu ya. Tapi ini yang susah teman-teman. Ketika itu kondisinya tidak akan selalu sama gitu ya. Di tahun depan, di keadaan depan tuh belum tentu lebih lebih slow, lebih gampang untuk melakukan diet gitu ya. So, tetapkan tujuan, tetapkan alasan gitu ya. Kemudian teman-teman punya alasan yang kuat. Yang kedua, punya tujuan yang jelas. Tujuan yang dituju. Kalau mau sehat, sehat yang seperti apa? Mau turun, turun seperti apa? Gitu ya. Turun berapa kilo? Berapa lama? Itu tujuan. Tadi why atau alasan ya. Alasan kenapa harus program turun. Mungkin kesehatan, keluarga, anak, dan sebagainya itu bisa jadi alasan. Tapi tujuan itu ada target, goal yang jelas. Kalau dua-duanya ini teman-teman miliki, kita baru bicara tentang tipsnya. Oke ya. Tipsnya ini akan mudah ketika teman-teman punya alasan dan tujuan yang jelas tadi. Oke ya. Nah, ketika teman-teman saya anggap sudah memiliki alasan yang kuat, entah itu nyeri sendi, udah disarankan dokter gitu ya, terpaksa harus turun berat badan karena harus berpenampilan terbaik di kantor gitu ya, atau mungkin teman-teman sedang berkualifikasi untuk pekerjaan tertentu, harus badan ideal gitu ya karena teman-teman tampil di depan atau apapun itu,
tapi yang paling kuat tentang kesehatan dan tentang keluarga ya, salah satunya. Kemudian punya tujuan yang jelas, goal tadi dan sebagainya. Oke ya, baru kita ngomongin tipsnya bagaimana mengatasi entertain orang, keluar di luar sana makan, dijamu dan sebagainya. Oke, yang pertama tentang dijamu dulu sebelum kita entertain. Dijamu berarti kita posisinya adalah pasif, artinya kita diberi. Oke ya, pada posisi diberi ini teman-teman terima, gitu ya. Ketika diberi, disodorkan terima gitu ya. Saran saya kalau teman-teman tidak memungkinkan untuk dihabiskan atau tidak suka makanannya atau terlalu tinggi gula dan teman-teman merasa ini kalorinya cukup tinggi, teman-teman cukup mengambil seperlunya gitu ya. Kalau sudah disajikan di meja, wah itu harus dihabisin, betul ya, harus dihabisin. Tapi nanti konsekuensinya adalah teman-teman harus membakar ini. Oke, terima tapi harus dibakar. Harus tahu nih. Tapi kalau disajikan di meja, teman-teman ngambil seperlunya. Karena sejatinya ketika teman-teman dijamu itu adalah menyenangkan hati yang menjamu, betul ya? Dan mungkin tujuannya adalah untuk bertemu ngobrol, bukan untuk makan, tapi untuk bertemu ngobrol. So, banyakin ngobrolnya baru makan atau banyakin ngobrolnya dibanding makannya. Kadang kita kebalik. Kita itu janjian untuk ketemu, kemudian makan. Banyak makannya daripada ngobrolnya. So, di sini paham ya? Di sini paham ya bagaimana sebenarnya ketika dijamu teman-teman bersikap. Pertama tadi ngambil, sorry, kalau sudah disajikan berarti dihabiskan karena itu berkah, insya Allah ada di situ. Tapi siap-siap dibakar, tahu konsekuensinya. Yang kedua, ketika teman-teman ada pilihan untuk ngambil, ngambil seperlunya, cukup saja. Cukup nyoba, cukup untuk tahu rasanya, cukup untuk ngobrol yang panjang, dan makannya pelan-pelan. Nomor tiga, makannya pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Oke, karena sejatinya mereka ketemu teman-teman untuk ngobrol, bukan untuk membuat teman-teman kenyang, gitu ya. Itu beda lagi kalau kita sedang makan siang, eh, memang waktunya makan, ya makan lah, gitu ya. Oke, yang kedua, klien atau menjamu. Ketika teman-teman gantian menjamu, pilih resto atau pilih tempat makan yang memungkinkan teman-teman untuk tetap menjalani program, karena teman-teman ada yang mengendalikan. Oke, tadi yang pertama tidak bisa kita kendalikan. Yang kedua, kita bisa mengendalikan. Pilih resto atau tempat makan yang teman-teman bisa kendalikan. Cari tempat makan misalnya ikan bakar atau ayam atau menu-menu seafood yang tidak terlalu tinggi kalori gitu ya. Dan olahannya tuh olahan yang bukan olahan semacam nugget atau sosis yang semacam itu, tapi teman-teman olahan yang fresh atau olahan yang betul-betul teman-teman bisa jaga kualitasnya gitu ya. Tidak disarankan untuk yang sedang diet ke pastry gitu ya, karena sejatinya eh, gula ketemu tepung tidak tidak menguntungkan untuk yang diet gitu ya. Jangan di tempat pastry. Kemudian ketika teman-teman menjamu, teman-teman mungkin klien dapat nih makanan yang bisa apa yang terbaik gitu ya. Mungkin soal minumannya, soda atau apa yang disenangi. Tetapi kita sebagai penjamu, teman-teman boleh dong milih sesuatu yang lebih sehat. Air putih, jus tanpa gula, mungkin teh tawar, atau sekedar teman-teman ngambil air putihnya saja, gitu ya. Sorry, air mineral saja, air mineral dingin. It's okay, karena kita sedang dibutuhkan adalah ketemu klien untuk satu kasus untuk tema tertentu. Tidak temanya makan, gitu ya. Ini entertain saja. Jadi bukan alasan untuk, aduh, entertain harus makan nih, susah nih kalau nggak makan nih. Atau malah justru teman-teman dalam hatinya, oh kesempatan nih, kan susah menolak gitu ya. Prinsipnya itu dua, teman-teman. Ketika teman-teman dijamu, ketika teman-teman dijamu habiskan gitu ya kalau sudah disajikan. Tapi kalau belum bisa ngambil seperlunya, kemudian kurangi minuman bersoda atau minuman yang manis gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang menjamu, teman-teman pilih tempat-tempat atau resto yang di mana teman-teman bisa apa namanya bisa memilih makanan dengan kemampuannya teman-teman untuk mengendalikan jumlah kalorinya. Nah, soal godaan teman-teman, saya pastikan di program diet manapun, di program bahkan di seluruh kehidupan kita pasti ada godaan, gitu ya.
godaan untuk gagalkan diet, godaan untuk tidak program, gagal dan sebagainya gitu ya. Tapi satu lagi rumus dari godaan, karena godaan selalu ada ya. Rumus dari godaan adalah yang kedua, tergantung yang digoda. Kalau yang digoda mau, ya terjadilah. Nah, bentengnya adalah tadi alasan tadi. Kenapa saya harus program? Kenapa sekarang? Kenapa harus saya yang program? Kemudian punya tujuan yang jelas. Kalau caranya seperti ini, saya entertain dan ikut-ikutan makan terus, apalagi merasa ini gratisan dan teman-teman kalah di situ, makanya maka yang terjadi adalah tujuan nggak sampai-sampai, alasan itu yang dibuat tadi tidak terselesaikan. Tetap enjoy, tetap happy, imbangi dengan olahraga yang benar, istirahat yang cukup, air putih, dan perlu bimbingan coach untuk memantau atau mengendalikan ini dan mendapatkan ilmu-ilmu yang terbaik buat teman-teman semuanya. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Silahkan share video ini atau kasih komen supaya saya paham apa yang dibutuhkan teman-teman dan untuk bikin-bikin video berikutnya. Terima kasih, saya Haji Darminto. Mohon maaf jika banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.